Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan segera melaksanakan pembelajaran lagi, yaitu tentang sistem kendali elektropneumatik. Ya, di sini kita melanjutkan dari yang kemarin, minggu kemarin, yaitu hubungannya dengan sistem kendali sistem kontrol terprogram, di mana Anda saya tugaskan untuk merancang satu alat yang disebut sebagai ventilator. Nah, ventilator kemarin saya minta Anda semua untuk mempelajari sistem kerjanya. Itu adalah hubungan antara kendali yang bersifat kendali terprogram yang bisa diprogram, dan juga hubungannya juga dengan pneumatik. Maka pelajaran yang kemarin dengan yang sekarang digabung sehingga membentuk suatu sistem kerja dinamakan alat sebagai ventilator. Gitu ya. Kita hari ini akan melaksanakan itu. Dan sebelum itu saya akan juga membahas yang kita lakukan hari ini adalah ini ketentuannya. Jangan lupa absen. Kemudian nanti kita belajar ini deskripsi hubungan antar komponen layout rangkaian kontrol pneumatik, layout komponen dan sistem kontrol pneumatik. Sedikit membahas dari yang kemarin. Ya, ini adalah punyanya Siva. Gambarnya saya sengaja capture, saya ambil karena sampai diarsir-arsir kayak gini, bentuk seperti 3 dimensi gitu. Arsir-arsir gitu tuh. Nah, ini banyak yang menggambar seperti ini ya, dimana gambarannya itu mirip-mirip ya, memang karena contohnya memang sama. Contohnya satu mesin press kemudian dibikin seperti ini. Nah, di sini ada bagian-bagian yang cukup mewakili. Jadi di sini ada bagian yang untuk ini. Nah, ini tuh bagian apa banyak yang nggak dijelaskan, bahkan banyak yang sekedar menggambar saja. Di sini bagian apanya? Feeder papan metal. Ini apa ini? Ini di sini. Ini di sini juga apa? Bagian apanya nggak disebutkan secara pasti ya. Di sini juga ini pengurusan. Memang mesinnya seperti itu. Kita lihat bersama itu satu video seperti itu. Tentunya kita juga bisa melihat seperti itu, dan nanti akan menghasilkan kontrol yang macam-macam, termasuk alatnya macam-macam. Dan itu juga terjadi di ada semua. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang kendalinya seperti ini dan seperti itu. Tapi secara pasti ini ada suatu berapa silinder coba. Sepengamatan saya menggunakan 3 silinder, yaitu yang pertama adalah untuk menjepit. Kemudian untuk menjepit di sini, ini juga untuk menjepit. Yang sini serta untuk maju mundur. Jadi ada 3 silinder. Sedangkan yang di sini adalah ini bukan silinder atau hidrolik ternyata. Sepengamatan saya lagi, itu adalah mesin listrik. Ya, karena ini bagian yang berputar. Kemudian yang ada di sini adalah sensor. Jadi ketika ngepres sudah naik lagi, ini akan berjalan terus-menerus. Ngepres sudah naik lagi, maka ini akan mengaktifkan ini untuk memajukan apa itu? Metal. Maju begitu. Kayak gini, sisa metal yang sudah dilepas ini sampai gambar drum gini, metal yang dimasukin. Nanti ada kompresor ini juga ada hubungan yang lain. Sebenarnya kayak gini sudah cukup ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang patut kita cermati lagi. Ini hasil ada kemarin. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita melanjutkan lagi ya dari tugas kita yang kemarin, yaitu di sistem kendali terprogram untuk merencanakan ventilator berbasis pneumatik dan juga SKT. Khusus yang kelas TOIA seperti ini kami tambahkan, yaitu ada kemarin tugas yang belum, semuanya banyak yang udah bagus gitu, tapi mungkin ada yang kebutuhan banyak nggak dikirim, tapi cuma
gambar yaitu dari Adam Kurniantoro, Afifa Maisaro, Albertus Martin, Alisa Briansyah, Bagas Febiliana, Ivan. Ini bahannya nggak dikirim ya, sedangkan yang lain ada juga yang dikirim tetapi sangat sederhana, seperti yang ngirim terakhir ya, yang merasa ngirim mendekati jam 12 malam yang minggu kemarin ya, gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu yang belum, yaitu bisa dikirim lagi. Kemudian yang belum punya email, yaitu Devi sama Ajeng saya anjurkan untuk bikin email ya. Karena apa? Karena kamu mau nggak mau ketika nanti akan daftar suatu aplikasi kemana-mana sekarang udah sistemnya email, nilaimu hampir kebalik Devi ya, dengan siapa? Nitip tempatnya Feby apa ya? Seperti itu, karena memang jadi agak rancu gitu loh. Dan nanti kalau pas di absen juga akan saya gunakan akunmu untuk absen di kuliah online begitu. Terus kemudian ada hal-hal yang patut dipahami, yaitu ada yang beberapa anda semua itu banyak yang enggak memahami dari kerincian detail dari yang dibutuhkan alat dan bahan. Kenapa? Karena ketika kamu mendapat job pengen membuat panel listrik seperti A, B, dan C begitu, kalian lupa memasukkan misalkan dalam panel listrik itu ada anggaran untuk ada ini ducting. Oh iya ya, ternyata butuh ducting, padahal sudah dikasih harga sekian tanpa masuk ducting. Akhirnya apa ya, kalian mengeluarkan uang sendiri untuk beli ducting di luar anggaran yang telah disusun. Kan nggak lucu kalau udah kita misalkan kayak beli gula 1 kilo, oh gula 1 kilo nggak sama plastiknya itu gitu. Akhirnya apa? Harus beli plastik dengan anggaran sendiri. Nah, itu harus dimasukkan juga plastik untuk membungkus gula itu sendiri gitu ya. Dan ada berapa yang terlupa, seperti misalkan air service unit. Yang pertama itu, yang kedua adalah katup-katup harus dirinci. Yang ketiga adalah bagian-bagian yang pertama untuk menjepit dan satunya yang untuk menggeser. Kenapa yang menjepit itu cuma single player? Kenapa yang single player, single acting silinder, kemudian yang menggeser kanan kiri dia menggunakan kiri kanan. Kemudian yang bagian hidrolik itu ternyata juga bukan hidrolik, kalian lihat aja video sebelumnya begitu, nanti akan dijelaskan lagi begitu ya. Mungkin itu aja. Untuk tugas yang berikutnya nanti tolong segera dikumpulkan sebelum 5 Mei. Ini waktunya kan semenjak hari Senin kemarin, maaf bukan 5 April, jadi kalian harus bisa begitu ya. Nanti tolong diikuti dan direncanakan begitu. Nanti akan masuk ke bagian materi. Sedikit tambahan ya, ini ada pekerjaan dari Celestinus di mana ini sudah menggambarkan penggunaan silindernya ya. Di sini ada silinder untuk memegangi atau mencengkram, ini mencengkram single solenoid, dan ini juga sudah benar menurut pengamatan saya, ini menggunakan double acting ya, jadi untuk maju mundurnya dicengkram ini diajukan, dilepas cengkramannya, ini gantian cengkram, ini nanti bertugas untuk lepas lagi untuk masukin lagi, ini untuk bekerja untuk maju mundurnya. Jadi metal itu dicengkram, ditekan maju, dilepas lagi dan dipegangi untuk siap dipres sehingga enggak bergerak. Mesin pengepresnya ini adalah mesin, kalau di sini rancangannya hidrolik, tapi maksudnya ini sumbernya beda begini. Mungkin maksudnya Celestinus adalah ini sumber anginnya ya, sedangkan di sini adalah sumber apa? Hidrolik itu sumbernya fluida atau oli, tekanannya lebih tinggi gitu. Jadi mungkin ini maksudnya adalah diaktifkan menggunakan gitu ya, Celestinus ya. Iya. Bisa dijawab di komentar ya kalau ada yang punya ide atau masukan atau mungkin pertanyaan. Tapi ini sebenarnya nanti dilihat lagi di film, ini adalah cukup diaktifkan sensor menggunakan
naiknya ini, naiknya penekan, dia akan mengaktifkan ini untuk maju. Nanti coba dilihat lagi ya. Gitu. Terus ini sketsanya kurang begitu mewakili karena cuma seperti ini tok. Nanti dilihat lagi ya, semoga aja bisa dan bisa digunakan. Gitu ya. Ini. Ya, perhatikan dari depan. Ini motor yang selalu bergerak terus ya, maju mundur. Ketika pressnya keluar atau minus ke atas, kemudian ini menyentuh sensor dan mengaktifkan kendali pneumatik untuk apa? Untuk bergerak. Ini menyentuh, ini akan mengajukan bahan. Begitu seterusnya sampai ini bekerja terus sampai selesai. Nah, begitu ya. Yang ini adalah silinder, ini yang masuk salah satu single acting, ini juga single acting. Lah yang di sini juga ada double acting untuk maju sama mundur karena dia butuh power untuk maju, power untuk mundur. Nah, seperti itu ya. Ada komen pertanyaan di bawah, bisa tulis di bawah. Gitu, mungkin itu aja. Kalian bisa lihat sendiri videonya di internet dan bisa dianalisa sendiri. Karena apa? Karena memang seperti inilah kita berada di dunia industri atau mungkin di dunia teknik. Kalian lupa menuliskan sesuatu yang enggak tampak pun nanti akan masuk biaya. Contoh, kamu akan membuat suatu alat yang dihubungkan dengan mesin ini, tapi kamu nggak mendata air service unit, maka air service unit ini akan jadi ketambahan biaya yang nggak kamu catat, sehingga penawarannya kok bisa lebih murah dari yang lain, ternyata nggak menambahkan biaya. Oh ya, sekedar pengayaan dari yang kemarin, bagi yang gatel tangannya untuk nyoba-nyoba menggunakan komputer, tapi saya nggak mewajibkan ya, itu bisa menggunakan software yang dinamakan Google SketchUp. Di sini kamu bisa gambar, banyak sekali tutorialnya di internet. Gambarnya bisa 3 dimensi, bikin apapun lebih mudah. Gini, bikin kotak juga mudah, dinaikin gini. Ini pengayaan aja bagi yang pengen nih. Misalkan mau bikin kayak gini, masuk dikit, keluar dikit, dikasih warna, atau bikin alat apapun. Sebagai contoh di sini adalah untuk ini apa, mesin pengisi otomatis. Ini ada pompanya, ini cairannya masuk sini, keluar, ini ada sensornya. Begitu. Contoh yang lain seperti ini, kamu bisa menggambar-gambar seperti ini. Ini cuma terdiri dari gambar-gambar sederhana, bulat, dinaikkan, dijadiin kecil. Tutorialnya di internet banyak sekali. Bisa, atau mungkin seperti ini agak animasi dikit. Ini untuk menjelaskan komponen-komponen. Ini dari luar, trafo dan lain sebagainya. Sekedar intro aja ya. Nah, sekarang tugas kita fokus ke tugas yang kemarin. Tugas yang kemarin adalah seperti ini. Kita lihat ini dulu aja. Ini kalau manusia dibongkar itu bentuknya seperti ini. Ini saya dapat dari filmnya Robocop ya, dari YouTube. Paru-paru itu kan bentuknya seperti ini. Jadi ceritanya Robocop itu dia kena ledakan bom, kemudian disusun ulang semua perangkat-perangkatnya, yang hanya tersisa hanya itu. Kalian bisa melihat tangan, paru-paru, kepala, otak dan lain sebagainya. Kasihan ya sebenarnya, tetapi ini bisa kita lihat dari ini kan cuma film, jadi semua dibikin menggunakan komputer. Ini ada otaknya yang mengendalikan, tapi yang kita lihat kayak gini
ini paru-parunya. But we didn't interfere with your emotion or your intellect. You understand me, Alex. Ini paru-parunya ya, dia bisa pompa besar kecil, besar kecil, besar kecil. Jadi lindungilah paru-parumu ya, karena ini memang organ sangat berharga sekali. Dengan tidak merokok, tidak mengkonsumsi hal-hal yang kira-kira berbahaya gitu, misalkan rokok sisa, kemudian ada rokok elektrik dan lain sebagainya. Kita berusaha bersih ketika bekerja menggunakan masker, dan sekarang ini gunakanlah untuk menjaga dari penyebaran virus corona. Berhati-hatilah dengan paru-parumu, organ tubuhmu yang lain juga. Kayak gini ya, saya cepatkan. Kasihan sebenarnya sampai nangis ini. Tapi ini cuma komputer semuanya, sadarlah ini film ya. Tapi kenyataannya mirip seperti ini, ada udara yang dipompa masuk dan dipompa keluar. Gini, paru-paru. Gitu ya. Bisa seperti balon, tapi setelah pompa ini dia menyerap gitu. Nah, jangan terlena dengan filmnya. Kalau pengen lihat versi lanjutannya nanti bisa cari di internet film Robocop gitu ya, atau langganan Netflix dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya dari situ kamu punya tugas, yaitu seperti kemarin tugas yang penting kan 1 minggu ini. Ini seperti yang dijelaskan kemarin ya. Saya stop dulu. Maaf, ya stop. Nah, ini yang kemarin. Nah, ini contoh ventilator yang sudah jadi. Ini ada yang ditekan seperti ini ya. Kalau susah mencari yang ditekan seperti ini, kita absen dulu di sini ya. Ini ada air ventilator. Ini ada yang maju mundur untuk menekan, bisa kalian gantikan ke pneumatik. Tapi ini menggunakan apa? Motor atau apa? Kayak gitu. Saya cepatkan. Nah, ini ya, maju mundur. Bisa kalian ganti dengan pneumatik. Ini ada ukurannya. Ini air service unitnya ada. Kemudian kalian melihat cara kerjanya di sini. Itu. Kemudian ventilator yang untuk kembang kempisnya tadi, misalkan kalian susah mengumamakannya, kalian bisa menggunakan pneumatik dengan ukuran yang besar seperti ini. Ini pneumatik ukuran besar. Bisa juga, saya malah punya pikiran ini sebagai pemompanya, dan nanti di sini ditambahkan pneumatik silinder lagi double action yang batangnya dijadiin satu. Jadi satu buat memompa maju mundur, satunya buat action untuk menekan dan menghembuskan. Yang di sini. Yang sini untuk menekan dan menghembuskan, yang ini yang silinder satunya untuk menekan dan melepaskan. Ditambah katup satu arah, ditambah katup untuk mengeluarkan udara, ditambah flow control untuk mengatur udara yang masuk, ditambah pengendalian yang lain, sehingga termasuk pengendalian elektronik menggunakan PLC, sehingga bisa digunakan secara langsung begitu. Nah, seperti itu gitu. Kalian bisa lihat di sini, dan nanti bisa lihat di sini ya. Ini sudah saya bikin barcode. Barcode-nya ini adalah video tadi, bisa kalian pelajari. Dan ini kalau kalian bingung ya mau capture di mana, mau nyekan barcode, silakan kamu di screenshot, kemudian nanti ditekan tombol ini 3 ini, nanti ada scan QR code ini loh. Nanti udah sama aja, gak usah pakai 2 HP, satunya buat YouTube lihat ini, satunya buat nyekan, cukup satu hasil capture. Kalau punya saya bisa, moga aja punya kalian juga bisa. Nah, tugasnya melanjutkan yang kemarin, yaitu mendesain ini alat ventilator itu ya, rangkaian kendali sebelum 5 April nanti udah harus dikumpulkan. Jadi kalian punya sketsa itu beserta kendalinya. Jangan lupa absen ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada komentar bisa ditulis di bawah, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komentar di bawah ya, nggak usah kalau WA satu-satu, nanti kalau tanyanya sama kan yo sama aja saya jawab. Inilah bedanya kalian di pertemuan virtual dan pertemuan di kelas.
pertemuan di virtual kalian juga belajar cara-cara bertanya, cara-cara membagikan pendapat, membagikan ide itu juga secara virtual juga ada di sini dan bisa dilihat dari teman-temanmu juga. Dan juga kalian juga belajar adab-adab atau perilaku-perilaku secara sopan ketika berada di internet secara umum ya. Itu harus kalian perhatikan juga, mengingat kita di Indonesia ini juga sudah banyak yang ditangkap gara-gara melakukan sesuatu yang kurang sopan lah di internet begitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.